Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini eh, saya akan membacakan kurikulum vitae tentang pemateri seminar kepenulisan sejarah yang berjudul Membingkai Kearifan Lokal Melalui Literasi Santri dalam Jejak Kemajuan Histori. Nama pemateri Zainullah Ahmad SPD, lahir di Kangean, Sumeneb, tanggal 6 Maret 1966. Karir pendidikan meniti pendidikan SD hingga SMP di Arjasa Kangean. Mengenyam pendidikan pesantren di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Arjasa Kangean, Sumeneb, diasuh Kiai Haji Rosyid Ridho. Pada tahun 1985 bersekolah di SMA Negeri Kalianget, Sumeneb, Madura. Melanjutkan pendidikan di S1 Program Studi Sejarah di IKIP PGRI Jember. Aktif menulis sebagai pembelajaran otodidak bidang sejarah. Karir mengajar dan aktivis yang ditekuni. Pengajar dan kepala sekolah di SMP PGRI 1 Rambi Puji Jember, mengajar sejak tahun 1996 hingga tahun 2009 hingga sekarang. Ketua Penggirat Sejarah Forum Komunikasi Batara Sabta Prabu. Yang ketiga, kegemaran menulis sejarah mulai dari sejak SD. 4. Menjadi pembicara seminar atau webinar diskusi di media sosial walaupun mengisi blogger di Batara Sabta Prabu. 5. Anggota tim ahli cagar budaya Kabupaten Jember sejak tahun 2017 sampai 2018. 6. Aktif di bagian penelitian dan pengembangan Dewan Perjuangan dan Advokasi Cagar Budaya dan Arcayat tahun 2017 di kawasan Jawa Timur, Tapal Kuda. Karya: anggota tim 9 untuk review sejarah dari Jember tahun 2014 hingga menulis kajian toponomi Kabupaten Jember. 2. Menulis buku historiografi pertama tentang Jember kuno berjudul Topografi Sarca Menulis Jejak Sejarah Jember Kuno. 3. Terlibat dalam tim penulisan bersama peneliti dari Lembaga Penelitian Universitas Jember, Fakultas Budaya Universitas Jember. 4. Menulis buku Babat Modern Sumeneb, sebuah telaah histori. 5. Menulis buku bersama tim dari Universitas Jember dan BPCB Jawa Timur. 6. Menulis buku Tahta di Timur Jawa, catatan konflik dan pergolakan pada abad ke-16 sampai 16 tahun 2019. 7. Menulis buku yang berjudul Babat Bungi Sadeng, Mozaik Histori Jember Era Paleolitikum hingga Imperium, yang merupakan edisi pemutakhiran dari buku pertama tahun 2015. 8. Bersama dengan Dr. Prima Itvan Mariza S.Hum M.Hum menulis buku tentang budaya sejarah dan hukum berjudul Atsaka Penegak Hukum dalam Perspektif Nilai Budaya Histori dan Kearifan Lokal dengan Profesor Dr. M. Arif Amirullah SHMH yang diterbitkan oleh Pustaka Abadi tahun 2020. 9. Editor buku penelusuran aliran uang, konsep pengembalian keuangan negara dalam kasus korupsi dan pencucian uang
yang ditulis oleh Dr. Prima Itwan Mariza SHM dalam proses diterbitkan Instrik Publishing Malang tahun 2021. 10. Menjadi editor dan menulis bersama dengan DRA Izwa Wisma, Dr. Prima Itwan Mariza SHM Dr. Ade Susilo Abda Bing Pialing dan Tinggo Mariza Esos dengan judul Mentawi Sekeping Surga di Samudra Hindia dalam proses diterbitkan oleh Perdana Media Jakarta tahun 2021. Itulah sekitar biografi dari Bapak Zainullah Ahmad selaku penulis buku yang saya suka itu judul tentang jejak penulisan Jember kuno yang anak-anak baca yang biasanya saya sampaikan waktu pembelajaran dan seperti itu. Kepada Bapak Zainul Ahmad, dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat saudara-saudaraku Dewan Guru SMA Nurul Islam Antirogo Jember, siswa dan siswi atau santriwati Ponpes Nurul Islam Antirogo Jember. Alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini kita dapat bermuwajahah dalam rangka seminar kepenulisan sejarah. Ini suatu langkah maju ya, suatu hal yang luar biasa. Apresiasi sekali untuk SMA Nuris, di mana sebenarnya pondok pesantren yang saya tahu ini bukan jarang ya. Kalau di Jember ini termasuk jarang lah mengadakan event-event tentang pelatihan menulis seperti ini. Ini tabik, respect, salut untuk SMA Nuris. Terlebih ketika saya mendengar dari Bapak Najib bahwa di sini ada 3 ekskul ya, ekstrakurikuler yang terkait dengan masalah kepenulisan literasi. Saya terus terang selaku senior di sini ya, sangat senang sekali bahwa ke depan ada tunas muda yang akan menggantikan menjadi seorang penulis. Semoga, amin ya. Ini harus memang, karena terus terang dalam tingkat literasi khususnya membaca dan menulis, negara kita ini termasuk paling belakang ya. Sekitar peringkat 140-an kalau tidak keliru. Artinya jauh sekali dibandingkan dengan negara-negara di dunia yang lain. Tingkat melek huruf rendah, tingkat minat baca juga rendah, apalagi menulis. Seperti katakanlah seperti kita ini. Saya sendiri menjadi penulis itu tidak secara instan, prosesnya lama. Mulai SD itu sudah harus dan ketika jadi MI sudah harus senang membaca awal, itu kunci awal. Ya. Harus rakus memang. Saya tuh dulu ya, setiap ada tulisan, entah melekat di botol kecap, tulisan di mana, di tempat sampah, sempatkan saya membaca walaupun koran sobek. Itu digali terus. Akhirnya itu bisa menambah wawasan sampai sekarang. Seperti itu. Mencoba ketika membaca, kemudian mencoba menulis ya. Alhamdulillah ketika SD sudah beberapa kali juara mengarang, dapat hadiah. SMP juga begitu. Tetap sampai kacamata saya itu minus ini karena sukanya menulis dan membaca. Kala itu masih SD itu saya di tempat itu masih belum ada lampu listrik gitu ya, jadi pakai lampu teplok itu, lampu minyak tanah itu. Tidak terdukung oleh situasi, sarana dan prasarana waktu itu. Nah kemudian ketika saya
lulus SMA mencoba katakanlah melamar menulis di media massa besar nasional. Saya coba di majalah-majalah anak-anak nasional dulu ya, buat cernak cerita anak. Setelah itu saya coba lagi menulis cerita pendek di Jawa Pos. Ya. Bahkan juga sambil menggambar waktu itu saya buat kartun dan karikatur itu ya. Saya coba di majalah ACI, saya coba di majalah Fantasi, di Surya, Jawa Pos, Mentari Putra Harapan, Surabaya Pos, pokoknya melanglang buana semuanya saya coba itu. Dalam konteks mencoba kemampuan literasi saya, alhamdulillah berhasil. Dimuat, senangnya minta ampun. Honornya sudah lumayan waktu itu. Ya, lumayan lah honor waktu itu, waktu masih muda, dipakai untuk katakanlah kalau hanya dipakai untuk beli bakso umpamanya, makan lebih dari cukup. Itu honor dibayar dari penerbit atau surat kabar. Nah, kemudian saya vakum ketika reformasi itu, saya vakum, kosong, tidak menulis lagi karena lahan-lahan itu sudah banyak yang istilahnya dihabiskan, disingkirkan ya. Digelontor istilahnya, lahan-lahan tentang penulis buat kartun, sejarah dan sebagainya. Jadi saya 2014 banting setir jadi penulis buku. Tetapi menulis buku itu pun berat karena harus melalui penelitian dulu, penelitian lapangan. Saya mencoba menulis buku pertama kali ini tentang sejarah Jember kuno ini. Ya. Ini saya buat ketika saat itu masuk dengan tim 9 ya. Tim 9 dari Universitas Negeri Jember yang anggotanya para profesor doktor itu, dokter-dokter sejarah dari FIB. Saya masuk di tim itu salah satunya. Ketika mereview, ketika meninjau kembali Hari Jadi Jember yang 1 Januari. Waktu itu saya juga membuat usulan bahwa Hari Jadi Jember harus diubah, jangan berbau Belanda. Gitu. Akhirnya saya mengusulkan perjalanan hayam wuruk dari masa klasik atau Hindu-Buddha untuk jadi Hari Jadi Jember. Alhamdulillah diterima lah dari 3 opsi itu. Namun tidak berlanjut ya, karena mentok di DPRD dan Bupati. Padahal uang yang dibuang sudah terbuang ratusan juta itu muspro untuk membentuk tim itu. Saya tidak putus asa, kemudian saya membuat public opinion ya, dengan membuat buku inilah. Saya kirim ke penerbit besar di Jogja, Araska waktu itu. Alhamdulillah dilalah kok cepat sekali. Belum sebulan lagi ditelepon, Bapak buku jenengan ini bisa diterbitkan, senangnya minta ampun ya. Walaupun royaltinya kecil waktu itu ini. Karena apa? Ini buku ini akan dicetak lebih dari 2000 buku dan disebar seluruh Indonesia dan ada seluruh toko buku yang ada, termasuk di Gramedia Jember, Toga Emas. Bahkan setelah saya cek, ternyata di Australia dan Belanda juga ada dan negara-negara ASEAN lainnya. Itu satu kebanggaan ya, tidak bisa diukur dengan materi. Seperti itu. Jadi butuh proses. Makanya saya menulis buku ini dibarengi dengan perjuangan meneliti di lapangan. Saya keliling kerjanya ke tempat-tempat bersejarah, peninggalan purba di di Duplang, Kamal, di Situs Calo, Harjasa saya datangi, ke Sukowono, situs-situs lama itu peninggalan purba saya datangi, ke Seputih, Mayang, situs Sumber Jedeng itu juga saya datangi. Peninggalan klasik Congapan, Candi Deres di Purwoasri, Gunung Emas, Batu Putih, Batu Gong di Kali Putih, saya datangi semuanya, saya teliti, membaca, cari referensi, berdiskusi dengan komunitas saya, namanya komunitas sejarah Batara Sabta Prabu, yang kebetulan anggotanya banyak guru-guru dan kepala sekolah mulai SMP sampai SMA. Gitu. Juga ada dosen-dosen di situ, ada juga bekas-bekas pejabat. Jadi komunitas sejarah saya itulah yang kemudian melahirkan membuat saya buku. Akhirnya kemudian saya termasuk produktif ya, produktif artinya banyak menghasilkan karya saya. Setiap tahun minimal 1. Ini kemudian setelah ini beredar, saya buat lagi buku kedua ya, tentang daerah saya sendiri, Sumeneb, sejarah Sumeneb, babat modern Sumeneb. Ini buku kedua 2018. Juga kajian penelitian, karena memang daerah saya ya banyak hafal betul lah ya.
tentang ceritanya Kelesa, Pintere Saud, semuanya ada di sini. Arya Wiraraja, kemudian penguasa-penguasa dari Joko Tole dan sebagainya, ada semuanya. Nah, kemudian dari penulisan sejarah lokal Sumeneb ini saya kemudian ingin merambah lebih luas lagi ke sejarah Jawa Timur. Maka lahirlah ini. Tahta di Timur Jawa, ini sejarah Jawa Timur ya. Satu-satunya buku yang menulis tentang sejarah Jawa Timur. Kisah Jawa Timur pada masa klasik ya. Mulai masa Majapahit sampai masa Islam. Sama dengan ini. Ini juga belum ada dosen-dosen dari perguruan tinggi yang menulis sejarah Jember, belum ada. Cuma saya berani memulai mengatakan bahwa sejarah Jember itu tidak gelap. Tidak ada histori. Sejarah Jember itu ada runtut dari masa purba sampai kolonial. Padahal selama ini penulisan sejarah Jember itu hanya berkutat di masa kolonial saja, zaman perkebunan. Tapi saya memulainya dari awal ini. Suatu langkah yang harus adik-adik tiru, kan begitu. Terakhir kemudian saya sempurnakanlah tahun 2020, ini termasuk terbaru, Babat Bumi Sadeng. Ini buku terbaru yang juga kalian bisa cari di toko buku Gramedia ada, Togam Mas ada, atau online juga ada. Ini nasional juga sampai luar negeri. Jadi begitu ya. Jadi tidak tanggung-tanggung memang. Berkarya itu tidak tanggung-tanggung. Jadi kalau adik-adik nanti misalnya diterbitkan bukunya buat buku puisi dan sebagainya diterbitkan secara kecil-kecilan atau indie, usahakan coba harus berani ngirim ke penerbit besar, mayor gitu ya. Karena apa? Satu, enak, bisa masuk toko buku, dikenal publik secara luas, dan dapat honor, royalti meskipun kecil. Soalnya apa? Kalau sudah dimasuk di toko buku merupakan suatu kebanggaan. Waduh, buku saya dibaca banyak orang, mejeng di Gramedia dan sebagainya. Itu yang penting. Tapi kalau adik-adik menerbitkan buku secara indie, itu membiayai sendiri, golei penerbit, tebal banyak sedikitnya buku tergantung duitnya panjenengan semuanya. Nah, duit 1.500.000 paling untuk tidak sampai 50 buku, kan berat itu. Itu kalau indie ya. Dan pasti terbitnya kalau indie memang bangga lah, tapi pasti terbitnya. Tapi kalau penerbit mayor itu harus melalui proses kompetisi. Ada kompetensi, kemampuan, saingan seluruh Indonesia. Jangan putus asa. Buku saya tidak semuanya itu mulus masuk penerbit besar. Satu buku saya terkatung-katung selama 3 tahun adalah belum terbit, yaitu Medan Bumi Mataram. Itu ditolak, pernah diterima tapi harus bayar katanya. Pernah saya dimintai di penerbit Jakarta Besar namanya WWS itu ya. Dimintai uang berapa juta, 20 juta itu. Bisa terbit hanya 300 eksemplar. Saya tidak mau, saya tarik. Kemarin saya kirim ke penerbit Gramedia, mudah-mudahan bisa lolos. Jadi saya tidak pernah mengeluarkan uang sepeser pun. Seperti itu ya. Jadi proses penerbitan itu ada macam, ada indie, ada mayor. Seperti itu. Jadi pilihlah yang mayor kalau bisa. Tapi kalau untuk latihan-latihan, coba penerbit indie dulu, diterbitkan sendiri, asalkan jangan difotokopi. Ada teman saya juga senang nulis dia, mau terbitkan di indie, tidak punya duit, difotokopi dijual, dia pinter juga, jual seket 100, ya banyak juga yang beli sebenarnya, tapi tidak punya kebanggaan, seperti itu. Itu hanya contoh memotivasi dengan agar setidaknya bisa meskipun ya kecil-kecilan mencoba menulis ya, jangan sampai tidak bersemangat, harus timbul girah dan gairah, itu yang penting. Nah, ini hari ini saya akan berikan materi sebagaimana yang dikirim BPPT ini, kemudian juga dilanjutkan dengan forum diskusi dan tanya jawab. Saya ingin nanti adik-adik proaktif bertanya, mumpung di sini. Baiklah, kita memulai dulu bagaimana menulis itu. Ini konteksnya karena
saya itu mencoba pada judul ini dulu, membingkai kearifan lokal, mungkin kearifan lokal ya maksudnya. Kearifan lokal bukan kearifan lokal. Lokal wisdom itu. Dalam literasi pada jejak kemajuan histori. Ini materi-materi ini mungkin dibuka ini judulnya. Coba bisa dilanjut. Nah ini. Setiap daerah ini memiliki kearifan lokal, termasuk tempatnya jenengan ini di Jember atau dimanapun asal jenengan, pasti banyak kearifan lokal. Ini bisa diartikan kearifan lokal ini seperti itu. Sebelum pada kearifan lokalnya, di sini harus di frame dulu, di framing, dibingkai dulu, dijebak atau difigura dulu permasalahannya. Ini asal kata memframing, membingkai. Ya bisa kata-kata lainnya juga dalam bahasa Inggris itu engage ya. Juga beframe itu kata lain dari membingkai. Sekarang biasanya permasalahan itu di framing, dibingkai dulu, biar tidak lari kemana-mana. Sama dengan konteks ini juga, bahwa kearifan lokal ini, lokal wisdom ini merupakan suatu cara ya, yang praktek-prakteknya berasal dari sekelompok masyarakat yang gandrung ya pada lingkungan setempat, biasanya itu memiliki pemahaman secara mendalam tentang kekayaan, kearifan lingkungan setempat. Itu dilakukan mulai awal secara turun-temurun. Ini menurut pendapat dari Eko ya. Eko seorang penulis ini, itu Menamu dan 3 orang, Bambang dan Rizka Alida 2015. Next, lanjut. Sedangkan yang kalian tekuni ini sekarang fokuskan adalah tentang literasi. Ternyata literasi ini setelah dipelajari, setelah kita telaah, bukan dalam konteks hanya membaca dan menulis. Ternyata juga mengkaji, menghitung juga masuk, matematika juga ternyata. Berbicara, seperti saya ini masuk dalam kajian literasi sebenarnya. Sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa kajian tentang literasi ya, kemampuan literasi kita masih sangat rendah ya. Saya tidak paham apakah literasi kita rendah ini karena dihubungkan dengan tingkat IQ, apa IQ? Intelligence quotient ya, tingkat kecerdasan ya. Tingkat kecerdasan manusia Indonesia itu ternyata rata-rata hanya 80. Termasuk peringkat 70 kan tidak keliru. Belum mengapa demikian rendah? Ya karena tidak pernah biasa. Ibarat tumpul, mungkin karena faktor-faktor lainnya juga tingkat kecerdasan kan ditunjang oleh HDI, Human Development Index, indeks pembangunan manusia. Didukung itu salah satunya. Pendidikan kurang, ya kan? Monggo kamu sekolah sampai SMA tidak kuliah. Gizi kurang, kesehatan kurang. Itu menyebabkan indeks pembangunan manusia kita sangat di bawah seperti itu ya. Makanya adik-adik harus bisa menggali diri, mengasah diri lewat literasi tadi ya, seperti itu tadi. Jadi itu tadi kemampuan membaca, menulis, berhitung, berbicara, termasuk mengkaji, memecahkan masalah atau problem solving. Ini biasanya mutlak ditentukan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kemudian adik-adik ini adalah ranah santri. Santri, karena di pondok pesantren ya. Meskipun tidak pondok, mungkin tidak bermukim, mungkin setidaknya ada santri kalong dan sebagainya. Ini ternyata santri ini banyak terminologi dari para ahli. Ya. Ada Profesor Dr. C.C. Beck, ini seorang sejarawan Belanda ya. Ada Profesor Dr. Zamahzari Dovir. Ada juga Habib Mustofa. Jadi banyak terminologinya. Dan diantaranya sepakat di sini santri ini ternyata bukan berasal dari bahasa Arab, namun dari bahasa Sanskrit, Tamil, India. Asal kata sastri ini. Tapi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, santri itu seperti itu ya. Bisa adik-adik tulis seperti orang yang mendalami agama Islam seperti adik-adik yang pertama.
Yang kedua, orang yang beribadat dengan sungguh-sungguh, ya, qanaah, istiqomah, itu adalah santri. Dan yang ketiga adalah orang yang mendalami pengajian dalam agama Islam dengan berguru ke tempat-tempat yang jauh, di pesantren, mandala dan sebagainya. Itu pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Seperti itu. Jadi banggalah ya, adik-adik pernah nyantri. Saya sendiri alhamdulillah pernah mengenyam bangku santri sebentar tadi. Tapi saya tidak pinter lah. Saya malah tidak paham Alfiyah Ibnu Malik, tidak tahu. Paling-paling yang saya pelajari sedikit bahasa Arab, Tasrif, Ajurumiyah, Aqidatul Awam, yang dasar-dasar aja dulu mondok itu. Karena waktu itu memang waktu itu memang di daerah saya itu jarang gitu yang nyantri. Cuma ngaji sekedarnya. Itu. Tapi setidaknya dasar-dasar kesantrian saya bisa saya gunakan untuk menulis, terutama nanti kalau saya menulis tentang masalah perkembangan agama Islam di Indonesia, setidaknya punya dasar lah gitu. Kan begitu Mas ya. Oke, mungkin lanjut ya. Nah ini terminologinya ini, definisinya. Ini ada seorang penulis ya, seorang intelektual Muslim, Dr. Zamakhsyari Dzofir. Beliau adalah penulis buku Bunga Rampai Pesantren. Makanya kajiannya sangat dalam. Dr. Dzofir mengatakan bahwa santri ini memang berasal dari bahasa Tamil, India, sastri, yang artinya guru mengaji. Ternyata Dzofir ini pendapatnya menukil ya, mengambil dari pendapat dari Profesor Jones. Kemudian sisi back, sebagaimana saya sebutkan tadi, juga mengiyakan, menyetujui, mendukung bahwa santri ini berasal dari kata sastri. Sama ya, konteksnya juga sama. Orang yang mempelajari tentang kitab-kitab suci agama Islam, seperti itu. Nah satunya lagi Cak Nur, almarhum. Beliau adalah kelahiran seorang santri intelektual yang hebat, Profesor Dr. Nurholis Majid, kelahiran Paterongan, Jombang. Ini Cak Nur ya. Ini juga malah memiliki pendapat bahwa santri ini berasal dari kata cantri. Saya sebagaimana dalam dalam babat-babat ya, kitab-kitab babat, kitab-kitab kuno, ada istilah cantri. Cantri itu adalah seorang murid yang berguru kepada seorang kiai yang memiliki kehebatan, keluasan ilmu. Seorang murid, seorang pendekar juga bisa disebut berguru, itu namanya cantri. Pada seorang kiai, pada seorang ulama, pada seorang pendekar hebat, tokoh dalam dunia persilatan, istilah cantri itu digunakan seperti itu. Kalau dulu cantri itu meguru ilmu-ilmu jasmani dan kanuragan ya, persilatan sampai ilmu-ilmu kanuragan dulu. Baik itu ilmu tenaga dalam, lembu sekilan ya, lebur sakti, tapak sakti, ilmu-ilmu dulu itu ya. Ada Rawai Rontek, pernah dengar Rawai Rontek? Rawai Rontek itu ilmunya orang dulu tuh katanya kalau mati itu ya, dibunuh itu hidup lagi kalau menyentuh tanah. Seperti ilmunya putranya Pangeran Diponegoro itu, Kiai Bagus Singlon itu. Kiai Bagus Singlon itu atau Ki Sodewo itu melawan Belanda menggunakan ilmu Rawai Rontek. Beliau tidak bisa dibunuh, tidak mempan senjata, karena ketika membunuhnya pun menggunakan peluru emas. Kemudian setelah mati badannya dipisah biar dia hidup lagi. Seperti itu. Ilmu Rawai Rontek ini disebut dengan ilmu Pancasona katanya. Sama ya. Itu dulu dapat dipelajari dengan cara nyantri, menjadi santri. Tapi kalau sekarang sudah berubah, ketika para ulama, para wali mertas pendirian pondok pesantren, barulah masyarakat berdoyon-doyon menjadi santri, tidak di mandala lagi, tidak di padepokan lagi, tapi di pondok pesantren. Seperti kalian semuanya ini. Itu ya istilahnya. Jadi prosesnya dari kata santri, sastri, ada pendapat mengatakan cantri kan. Monggo terus.
Nah ini saya memilih konteks santri di sini. Ternyata santri ini banyak yang memiliki potensi ternyata ya. Saya mengamati perkembangan para penulis-penulis sekarang ini banyak dari kalangan santri ternyata. Malah bisa dikatakan terdepan ya dalam hal kepenulisan, membuat buku. Iya betul, seorang santri juga bahkan menjadi penulis seperti Profesor Amin Mudzakkir itu dari Cirebon. Beliau itu menulis buku, bahkan sekarang beliau kerja di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI. Buku-bukunya banyak, goresan-goresan penanya tajam, berkualitas sekali. Ini santri dia, orang Cirebon, pondok pesantren daerah Kota Waringin gitu. Karena ini tadi, santri ini memiliki potensi dalam berliterasi, membaca, menulis, karena satu punya waktu untuk memberes, membaca selain kitab-kitab kuning. Punya waktunya, jangan digunakan main gaple atau main catur, atau paling browsing YouTube. Waduh, janganlah. Mending boleh, tapi yang berpengetahuan itu ya. Seperti itu. Itu coba waktunya digunakan membaca, ya, jika ada majalah atau bekas-bekas atau browsing pengetahuan di YouTube atau di Google, Google. Kemudian santri juga memiliki waktu untuk mengadakan kajian-kajian sosial keagamaan. Saya bercerita tadi kepada Pak Najib, guru kalian, bahwa di Yogyakarta itu ada komunitas santri yang berhasil mendirikan penerbit besar, namanya LKIS, I kecil, Lembaga Kajian Islam dan Sosial. Bayangkan, anak-anak itu lulusan SMA, mengadakan diskusi-diskusi ya, brainstorming tentang kajian-kajian sejarah, sosial, keagamaan. Lalu kemudian mungkin mereka tercetus mendirikan penerbitan buku itu. Syukur-syukur kelak Noris bisa mendirikan penerbitan buku yang hebat, dan kalianlah yang bisa menjadi mentornya. Iya. Salah satu tokohnya seperti Ahmad Sahal, Badrun Alaina itu mendirikan LKIS ya. Dan sekarang LKIS itu banyak menerima buku-buku kajian sejarah, seperti kajian bukunya Profesor Dr. Slamet Mulyono itu. Diterbitkan di sana di Jogja itu. Itu santri anggotanya. Pimpinannya itu Pak, tidak keliru Pak Badrun Alaina sekarang. Namanya nama santri dan Jadul Maula. Muhammad Jadul Maula itu. Itu santri. Nah ini. Makanya seperti itulah ya. Karena santri saya katakan tadi berpotensi, memiliki waktu, peluang, ada proses belajar, dan kemudian juga kajian-kajian intelektual. Jangan kalah kalian. Santri di Menoris jumlahnya banyak. Jangan menang kuantitas, kualitas ditingkatkan. Tuh, nah inilah kemudian ini saya kasih contoh ya mengenai para penulis yang berlatar santri ini, khususnya NU ini. Nahdlatul Ulama. Ini Profesor Dr. Saifuddin Zuhri, bekas Menteri Agama. Ini bukunya guruku orang-orang pesantren, banyak sekali buku-bukunya hebat ini. Kajiannya bahkan kajian-kajian internasional. Bayangkan, seorang mondok dulu zaman Belanda. Ini bapaknya dari Profesor dari Kiai Lukman Hakim, bekas Menteri Agama ya. Lukman Hakim Saifuddin bapaknya. Saifuddin Zuhri. Kemudian ada Haji Mahbub Junaidi, orang Betawi. Judul bukunya yang paling terkenal adalah 100 tokoh berpengaruh di dunia. Nabi Muhammad yang pertama. Itu tulisannya Haji Mahbub Junaidi, seorang wartawan. Tuh. Yang ketiga ada Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau adalah seorang kolumnis majalah Tempo. Buku-bukunya juga banyak, termasuk tulisan-tulisan tentang sejarah ya. Ada Gus Mus, Kiai Haji Mustafa Bisri dari pondok pesantren Rembang gitu ya. Rembang, Jawa Tengah. Adik dari Kiai Haji Bisri Mustafa, putra dari Kiai Bisri Mustafa, mertua dari Kiai Haji Ulil Absor Abdallah, masih dulur dari Gus Baha. Ini seorang penulis buku yang juga jagoan puisi ya. Gus Mus ini. Ada juga Kiai Mohid Muzani yang tinggal di Jember dulu, almarhum, kakak kandung dari bekas ketua PBNU,
Kiai Haji Hashim Muzadi, kemudian ada Nurholis Majid, Kak Nur, MH Ainun Najib, Kiai Kanjeng ini yang terkenal dengan komunitas gitu ya, Ma'iyah gitu, penulis. Ada sarjana peneliti dari NU Dr. Ali Haidar, ada Dr. Kacung Marijan, seorang guru besar di Unair, sejarah dan sebagainya, banyak sekali. Bahkan sebagian juga ada orang-orang NU yang mengkaji literasi sejarahan. Ini seperti Dr. Ahmad Baso ini. Ahmad Baso ini buku-bukunya banyak. Beliau mengkaji sejarah sampai luar negeri, mengkaji naskah-naskah Islam tradisional seperti kitab-kitab lontar, buku-buku kitab-kitab lama, tulisan para wali, dikaji oleh Dr. Ahmad Baso. Kemudian juga Profesor Agus Sunyoto Kiai Haji, ini dari Lembaga Seniman Budaya Muslim dan Bumi PBNU. Dan saya sendiri, tidak nyombong ya, saya berbasicnya juga dari NU. Kebetulan mengambil basic penelitian sejarah juga. Ya alhamdulillah buku-buku saya dikenal. Itu ya. Mungkin sebentar saya beri biar kalian ada timbal balik, mungkin bertanya sebentar, ada yang bertanya sebelum saya lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Kaila Taifani dari 10 MIPA 1 dari Eskul Penulisan Kreatif. Di sini saya mau bertanya, bagaimana cara menyatukan antara penulisan sastra dengan penulisan sejarah agar menjadi kesatuan yang padu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang kritis dan bagus ya. Mungkin kalau diperbolehkan beri aplaus tepuk tangan ya. Ya, bagus ya. Nah, ini memadukan tulisan yang bersifat sastrawi dan sejarah. Memang begini, sastra dan sejarah ini sebenarnya dekat sekali, berkaitan erat. Karena penulisan tentang buku-buku lama seperti Negara Kertagama, Tamtu Panggelaran, Pararaton, ini biasanya bahasanya bersifat sastra. Banyak dongeng-dongeng, banyak hal-hal yang berbau istana sentris, banyak mengagung-agungkan istana dan raja. Dan ceritanya juga berkisar tentang hal-hal yang berbau mitos, campur lah, kayak Pararaton itu. Dan sekarang ternyata hingga sekarang pun itu tidak bisa ditinggalkan. Buku-buku sejarah memang tidak bisa dihindari dari sastra, bersifat sastra. Baik itu gaya bahasa penulisannya, termasuk saya ini. Saya terus terang memadukan gaya bahasa sastra dalam menulis buku, sehingga buku-buku saya itu gampang diterima oleh penerbit. Karena apa? Bahasanya tidak menjemukan, tidak monoton. Tapi saya buat bahasanya, saya itu bagus lah. Karena saya memang dasarnya kan memang penulis sastra saya itu ya, penulis cerpen, cerita anak. Saya buat bagus. Hanya ketika mungkin dikirim ke penerbit pembaca menjadi tertarik, akhirnya diterima kemudian gitu. Ini karena memadukan sastra. Lalu kalau hanya memadukan karya ilmiah, iya sih, iya memang wajib. Ini karya ilmiah memang. Tetapi agar bahasanya bagus, ramulah, raciklah dengan sastra. Asalkan jangan berlebihan. Setidaknya bahasanya menarik gitu loh. Bahasa yang digunakan, cara bercerita, memaparkan, menarasikan itu tidak istilahnya tidak monoton lah. Itu manfaatnya, apalagi di sejarah. Seperti saya di sini menceritakan tentang Perang Sadeng. Perang yang terjadi di Jember dulu 1331. Ini saya buat ceritanya menarik. Perang Sadeng itu. Akhirnya pembaca kalau membaca buku saya kira tidak bosan. Karena menarik. Nah, kalau kalian kan nanti buat buku, buatlah dengan bahasa yang menarik. Meskipun itu bahasa ilmiah ya. Tidak monoton. Wah ini begini ya. Nanti pada metodologi penulisan historiografi sejarah nanti akan saya jelaskan di situ. Tapi sebelumnya ini ada pertanyaan yang sangat bagus sekali dari adik. Ini begini, kalau menulis sejarah memang awalnya harus dilalui dengan pengumpulan data dulu, penelitian dulu. Dalam hal ini adalah penelitian lapangan. Ya. Penelitian lapangan ini dilakukan biasanya
pada objek yang akan kita teliti, misalnya tentang Candi Deres, ya. Kita harus ke sana, kita cermati. Ini kira-kira tinggalan dari siapa, zaman berapa, struktur batunya seperti apa. Nah, sebagai bahan pembanding, kita tidak serta-merta meneliti, harus ada sumbernya juga. Sumber apa yang kita gunakan kitabnya, kita cari. Misalnya kitab Negara Kertagama pada Pupo 22 tentang perjalanan Hayam Wuruk, seperti itu. Sehingga barulah kemudian setelah kita teliti, membandingkan sumber, wawancara dengan para ahli, barulah kemudian kita bisa menuliskan dengan pokok-pokok historiografi, ada heuristik, ada verifikasi, ada kepustakaan dan sebagainya, seperti itu ya. Jadi dalam meneliti memang kita harus betul-betul mengadakan kajian lapangan dulu, langkah awal ya, seperti itu. Baru kemudian sumber-sumber, kemudian kita verifikasi sumber atau kritik sumber. Setelah itu kita kemudian kepustakaan. Nah, kepustakaan ini harus mencari, karena buku tidak tersedia begitu saja ya. Saya aja sering membeli ya buku-buku untuk nulis ini, saya sering buku-buku beli buku online di bukan di Gramedia, di Bukalapak, karena Gramedia sudah tidak ada kadang-kadang. Jadi Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Shopee, saya cari buku itu yang saya maksud. Tidak nemu juga, cari perpustakaan Jember di Perpusda, pinjam ke teman. Itu salah satu untuk mencari sumber seperti itu. Barulah kita kemudian menulisnya pelan-pelan. Menulisnya jangan instan, butuh penelitian lama sampai 3 bulan lah. Saya menulis itu minimal 4 bulan sampai setengah tahun. Betul, kadang saya diperbarui lagi. Seperti itu ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Nanti pertanyaan pada babak terakhir aja. Lanjut. Ya. Nah, ini tentang historiografi. Asal kata histori dan grafi. Histori itu sejarah, grafi penulisan. Dari bahasa Inggris, history. Dalam bahasa Indonesia kemudian disebut dengan berbagai macam babat. Bukan babat soto. Kalau babat soto pakai T, kalau ini babat pakai D. Hikayat, tarikh, bahasa Arab tarikh itu. Tawarik, bahasa Minang. History, ya. Tambo, ini hanya di Sumatera Tambo ini. Ini biasanya dapat diartikan mengenai kejadian atau peristiwa terjadi pada masa yang lampau. Namun pada umumnya juga mengenai silsilah-silsilah, ya, terutama bagi raja-raja dan keturunannya. Sarasilah kata orang Arab itu istilahnya. Sehingga kemudian konteksnya di sini dalam historiografi adalah bentuk publikasi baik dalam bentuk tulisan maupun lisan mengenai peristiwa atau kombinasi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Ini berpendapat dari Louis Gottschalk. Pendapatnya ini, seorang sarjana dari Eropa ini. Historiografi yang kalian tulis nanti ada 3 macam ya, ada 3 macam. Ada historiografi tradisional, ada kolonial, dan ada nasional atau modern. Nah, ini kita lihat dulu yang tradisional seperti apa. Tradisional ini biasanya mengacu kepada naskah-naskah tradisi awal. Ketika pertama kali masyarakat Indonesia mengenal tulisan seperti prasasti. Apa prasasti itu? Tulisan pada batu. Tulisan pada lontar, tahu lontar? Kata orang Madura tarebung ya. Lontar itu seperti kelapa jenis palem itu yang daunnya seperti kipas itu ya. Tarebung kata orang Madura. Orang Madura itu mengatakan blerek kelare trebung manyang, beres mare tedung nyaman katanya. Lontar, kata orang Jawa sini sadeng, pohon sadeng tinggi. Itu daunnya dibuat tulisan pada masa klasik zaman era Hindu Buddha di Tore, semacam pisau itu. Maka lahirlah kitab-kitab lontar seperti Negara Kertagama, Pararaton, Tantu Panggelaran, Lagaligo. Itu dua ditulis pada lontar ya. Bukan hanya di Jawa, di Sumatera, Sulawesi juga ditulis lontar. Setelah batu tidak digunakan lagi, digantilah dengan lontar. Lontar tidak digunakan lagi, digantilah dengan daluang. Kertas daluang. Kata orang Jawa daluang. Kata orang Madura drubeng.
Daluang itu adalah jenis kertas yang dibuat dari kulit pohon yang berserat itu. Nah ini sampai sekarang jadi paper, kertas. Bahkan buku saya namanya kertas BP, book paper. Kok enggak putih kertasnya Pak? Ini jelek, ini kayak kertas buram. Enggak, ini justru yang bagus. Enteng, walaupun tebal jadi enteng buku. Tahan lama, enggak buram. Membaca juga enggak capek mata. Bukan buku putih, makanya buku-buku sekarang kertasnya agak buram ini. Namanya BP, book paper, buatan Prancis. Yang ada cuma di Yogyakarta dan Jakarta ini. Itu yang zaman modern sudah. Itu naskah-naskah tradisional ya. Atau historiografi tradisional. Berikutnya pada historiografi kolonial. Ini adalah naskah-naskah tulisan yang dibuat oleh penjajah Belanda. Orang-orang Belanda menjajah Indonesia membuat buku juga. Contohnya adalah Meiling Roelof, J.L. A. Brandes nulis, kemudian juga Sissy Beb, Skrip, banyak sekali tulis-tulis Belanda itu. Ya. Dibuat, diterbitkan pakai kertas modern sudah. Dan yang terakhir adalah historiografi modern atau nasional, seperti buku saya ini. Tokoh-tokoh penulisan sejarah awal dengan historiografi nasional adalah ditulis oleh Profesor Sartono Kartodirjo, Dr. Asfi Warman Adam, kemudian juga Dr. Anhar Gonggong, Dr. Agus Aris Munandar dan sebagainya. Itu historiografi modern atau nasional. Sudah dibuat buku-buku seperti ini. Jadi ada 3 macam ya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah ya, lanjut ya. Tahapan penelitian sejarah. Nah, ini yang harus kalian perhatikan ya. Kita tidak murah-murah menulis seperti menulis puisi, menulis karangan bebas atau narasi, tapi ada hukum-hukumnya, ada langkah-langkahnya ini. Pendapatnya para ahli itu mengatakan, tapi kalau kita mengacu pada seorang sejarawan dari Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Kunto Wijoyo, ini baik menulis buku yang terkenal adalah Khotbah di Atas Bukit, buku sastra tadi. Ini ada 5 langkah ya. Topik seperti saya katakan tadi oleh yang kita dijajarkan Mbak tadi, penelitian dulu. Topiknya apa? Penelitian dulu ke lapangan. Umpamanya nulis tentang sejarah asal usul berdirinya pondok pesantren Noris. Pelajari dulu dari narsumnya kan. Topiknya apa? Setelah itu baru kemudian sumber-sumbernya. Untuk menulis buku tentang sejarah Noris harus tanya ke para pembabat hutan yang pertama kali buka alas di sini. Tentu mungkin orang tua atau buyut-buyut dari kiai pengasuh di sini. Itu contohnya ya. Mengumpulkan data-data dulu, tahun berapa berdiri, zaman Belanda, bagaimana cara membabat di sini, santrinya berapa yang ada, gedungnya bagaimana, kan begitu. Setelah itu kemudian verifikasi. Ini yang penting, sumber itu betul apa enggak? Ini harus ada kritik sumber, benar apa enggak? Carilah kemudian narsum lain. Bukan hanya dari orang-orang sekitar sini. Cari mungkin orang yang jauh yang tahu sejarahnya Noris ini umpamanya ya. Terus tafsirkan, interpretasi. Bukan interpretasi tapi interpretasi. Tafsirkan seperti apa kira-kira sampean analisis. Oh iya ya. Mengapa diberi nama Noris? Nurul Islam, cahaya Islam gitu. Siapa namakan dia? Itu analisis nanti. Apa kiai ketika mendirikan nama ini istikharah dulu? Kan begitu. Atau ada usulan dari buyut-buyutnya, itu dianalisis, diinterpretasi. Boleh, dalam sejarah kita boleh menafsirkan sumber. Misalnya mengapa Hayam Wuruk menginap di Puger atau Sadeng itu sampai lama selama seminggu, ada apa? Lainnya kok sebentar-sebentar hanya lewat. Mengapa di Puger lama? Ini dianalisis. Nah, buku saya menganalisis juga di situ. Karena apa? Karena Hayam Wuruk ini menginginkan adanya rekonsiliasi, rujuk
Ya. Karena awalnya kan mufarroqoh kata orang pesantren itu, berpisah, melawan, bugot awalnya, melawan negara kan. Puger kan pernah memberontak Nur Sadeng pada Majapahit. Ditaklukkanlah oleh Majapahit, kirim tentara besar dipimpin Gajah Mada dan Aditya Warman dan Ratu sendiri. Baru kemudian ketika Hayam Wuruk datang 1359, diadakanlah rekonsiliasi, rujuk, didekati agar tidak berontak lagi, sehingga menginaplah lama. Itu namanya proses interpretasi. Akhirnya terakhir yang historiografi. Jadilah sebuah buku dengan catatan harus mengacu pada sumber-sumber penulisan. Cari sumbernya, karangan siapa. Ini umpamanya buku saya tentang Perang Sadeng, Bumi Sadeng Jember, banyak sumbernya. Saya memakai sumber lebih dari 200 kajian ya, 200 buku ini. Daftar pustaka belakang banyak sekali. Ya, memang gitu tugasnya. Nah, ini di belakang ini ada hampir 300 ini saya. Ada Akbar Ali, Arifin, Gabriel Ferran yang benar-benar penelitian di Puger, Pierre Dupont orang Prancis yang pernah datang ke Tempurjo itu, De Jong, James Dananjaya tentang folklore, Armando Cortesao yang menulis tentang Portugis, Suma Oriental, sumber namanya ya, perpustakaan, jadi tebal jadinya. Ini yang penting. Lek ndak ono sumbernya ini, ndak ada pustakanya di belakang, itu berarti karangan bebas. Kata orang Jawa ngayawara, mengarang, nggak bisa dipertanggungjawabkan karena ndak ada sumbernya. Itulah bedanya penulisan karya ilmiah, harus ada narasumber. Lek perlu nanti belakang ini lengkapilah dengan ini indeks, daftar. Indeks ini adalah daftar kata ya. Jadi nanti kalau orang membaca itu tidak sulit mencari halaman. Langsung umpamanya di sini kita mencari istilah belater. Itu sudah ada halamannya, tinggal buka di sini. Tentang belater, tentang baluwerta, tentang bangwetan dan sebagainya. Lengkapi juga dengan profil penulis seperti saya ini. Lengkapi juga dengan daftar kata atau glosarium dengan artinya. Itu baru namanya buku yang Yahud begitu ya. Ayo semangat, harus bisa menulis ya. Oke, lanjut. Nah ini kalian ini nanti diwajibkan pada penulisan sejarah lokal. Siapa tahu di sini yang berasal dari Banyuwangi, Blitar, Malang, tertarik dengan lingkup sosialnya, sejarahnya. Tuh. Ya memang itu tadi sudah harus mengacu pada sejarah lokal. Nanti penulisannya adalah seperti suatu istilah tempat, locality bahasa Inggrisnya. Biasanya ditentukan oleh perjanjian tertentu yang diajukan oleh penulis atau penulis sejarah ini tentang konteks lokal ini. Sama ya, sama dengan sejarah secara umum, kisahnya tentang masa lampau. Namun dari sebuah kelompok atau komunitas masyarakat di mana terletak pada wilayah geografis yang terbatas. Itu menurut pendapat dari sejarawan Taufik Abdullah 2010. Tuh. Saya menulis sejarah lokal Jawa Timur tentu cakupannya lebih luas dari Jember. Penelitian saya itu ke Banyuwangi, Situbondo, Lumajang, Jember, Bondowoso. Lebih luas lagi seperti ini, tahta di Timur Jawa ini. Ya harus keluyuran istilahnya. Kalian masih muda, masih banyak waktu. Kok mari mondok, siapa tahu tertarik menulis, ya memang harus survei ke lokasi. Penting itu. Saya loh menulis sudah usia saya di atas 40 itu. 2015 itu baru diberi kekuatan oleh Allah itu. Ya, diberi semangat. Kalian masih panjang masa depannya, masih bisa merintis sekarang. Ya ini, itu ya konteks sejarah lokal. Ini ada beberapa sumber-sumber yang digunakan dalam historiografi ini.
Ada dua ya, primer. Ini sumber utama ya, asal kata prima. Primer utama. Ini adalah bukti-bukti dalam bentuk tulisan tangan pertama ya, mengenai sejarah pada saat terjadi peristiwa. Misalnya peristiwa G30 SPKI yang banyak ditulis. Ini tentu untuk mencari sumber-sumber itu harus menelusur pada yang hidup pada saat itu. Misalnya kita datang ke keluarga Jenderal Ahmad Yani, ke istrinya atau ke anaknya yang tahu ketika bapaknya dibunuh dulu oleh PKI. Tanya bagaimana peristiwanya, pasukan-pasukan Cakra yang masuk, Cakra Birawa. Itu primer sumbernya. Harus juga ke saksi-saksi yang melakukan kudeta itu, seperti tokoh PKI misalnya adalah Subandrio. Wawancara jikalau masih hidup. Datang ke tokoh Cakra Birawa yang menembak Pak Yani umpamanya. Dul Arif, Letkol Dul Arif umpamanya. Wawancara. Nah, selain itu sumber utamanya juga harus mengacu kepada sumber-sumber berita yang ada pada waktu itu, pada peristiwa terjadi tahun 65. Koran-koran, umpamanya koran Pikiran Rakyat, ya. Kedaulatan Rakyat, Sinar Harapan dan sebagainya. Itu namanya sumber primer. Sama halnya dengan peristiwa perjalanan Hayam Buruk ke Jember itu tahun 1359. Lah siapa saksinya Pak yang ikut? Ya Prapanca. Empu Prapanca atau Pancaksara, dia mengikuti perjalanan Hayam Buruk. Ketika naik kereta, jangan bilang naik kereta kuda dia. Raja itu naik kereta sapi ya. Kereta sapi yang dinaiki dari Mojokerto itu. Bayangkan naik kereta sapi dari Mojokerto, Trowulan sampai ke mana itu ya? Panarukan, Patukangan itu, Situbondo. Itu menempuh jarak sekitar 700 km selama 10 hari. Teman saya itu pernah naik pedati ya. Apa ya pedati kata orang sini yang kikar ya. Jadi tarik sapi itu dari Banyuwangi, dari Rambi berangkat jam 4 pagi sampai ke Banyuwangi jam 5 sore. Lemot gitu. Tapi saya yakin kalau sapi yang digunakan Hayam Buruk dinaiki dengan rombongannya adalah sapi, bukan sapi putih, sapi Jawa itu. Mungkin sapi turunan Madura itu yang merah itu, turunan Banteng yang sapi kerap itu. Itu kan agak cekatan. Kata orang Madura santak itu. Larinya kencang. Kemungkinannya begitu. Itu yang menyaksikan Prapanca waktu itu ikut juga dia perjalanan itu. 10 hari ke Jember. Jadi diikuti oleh ribuan rombongan, istri-istrinya, Gajah Mada, para panglimanya, membawa kerbau, membawa gajah. Bahkan di Jember ini menyeberangi sungai Bondoyudo. Daerah mana itu? Paseban ya. Bondoyudo itu di Paseban, perbatasan dengan Cakru Kencong. Menyeberangi itu. Hanya beliau raja ini datangnya pada musim kemarau. Datangnya musim kemarau. Sehingga ketika nyebrang kali saat air sedikit, tentu menggunakan rakit ya. Itu seperti itu. Itu sumber primer. Nah, sekarang pada sumber kedua namanya sekunder. Sumber sekunder ini merupakan tulisan sejarah tapi dengan mengacu pada bukti-bukti sumber pertama. Misalnya saja adalah tentang Pararaton. Kitab Pararaton. Kitab Pararaton ini bercerita tentang sejarah Singosari, Kakek Arok sampai Majapahit akhir. Nah, Pararaton ini ditulis tidak saat kejadian, tetapi ditulis pada masa Majapahit sampai masa Islam Sultan Agung. Sehingga pelakunya tidak mengalami peristiwa secara langsung. Nah, itu namanya sumber sekunder. Tentu keabsahannya, verifikasinya dipertanyakan. Benar apa enggak? Makanya sekarang Kitab Pararaton itu menjadi sumber perdebatan yang tidak pernah selesai. Seperti itu. Ya, itu. Next. Nah, ini tentang sejarah Jember sekarang. Nah, ini sebagaimana saya jelaskan di awal tadi bahwa sejarah Jember ini awalnya merupakan suatu hal yang tabu, katakan.
tabu untuk ditulis, kayak wedi gitu ya. Para sarjana itu takut-takutan nulis sejarah Jember ini, wedi kleru. Makanya mong sing ditulis cuma sejarah-sejarah yang terkait dengan sumber-sumber kolonial atau Belanda. Misalnya perkebunan, itu aja yang ditulis yang banyak. Berkisar tahun 1800 1900. Itu aja yang ditulis. Ya. Karena dianggap sebagai Jember merupakan daerah dark history, sejarah gelap. Ya. Kemudian juga disebut sebagai sejarah Jember tidur panjang yang pulas. Nggak ada sejarah masa lalunya katanya. Kemudian juga sumber-sumbernya terbatas dan tidak lengkap. Padahal itu tidak benar ya. Tidak benar. Jadi sumber-sumber Jember selama ini yang dikupas hanya abad 1920 tentang sejarah kolonial. Itulah menyebabkan tidak terjadinya penulisan sejarah Jember secara utuh. Ya. Itulah yang kemudian saya retas, saya buktikan itu tidak benar. Bahwa sejarah Jember adalah lengkap sebenarnya kalau dikaji secara mendalam. Seperti itu. Bahkan sejarah Jember awal ini tidak terpublikasikan dengan baik. Ya. Ditulis di makalah, jurnal. Cuma itu saja. Skripsi nggak berani yang buat seperti buku seperti ini, apalagi seperti ini. Makanya dosen-dosen UNUD yang dokter-dokter itu kaget pada saya, sehingga saya kemudian banyak dijuluki profesor. Padahal cuma saya S1 ya karena gara-gara buku ini. Oke, lanjut. Terus ya. Ya, ini saya berhasil membuktikan bahwa sejarah lokal Jember itu ada, memiliki tidak anakronis, memiliki waktu yang rentang, waktu yang yang lengkap dari era prasejarah, purba atau nireka sampai kolonial. Makanya kemudian saya menulis buku pertama tadi itu ya, mencoba, dan alhamdulillah sampai sekarang telah menjadi rujukan, buku ini menjadi rujukan di berbagai perguruan tinggi tanah air, bahkan para sejarawan top seperti Dr. Sri Margana dan sebagainya ini menggunakan buku-buku saya sebagai rujukan. Alhamdulillah. Bahkan seorang peneliti dari UI ya, Profesor Dr. Titi Surtinastiti juga menggunakan buku saya untuk pengajian penelitian ini. Ini membuktikan bahwa saya berhasil menulis dari orang yang tidak berani menjadi berani ya, menulis sejarah Jember dari awal sampai akhir. Ini topografi sakra ini ya, Jember kuno. Kemudian saya memperbarui pada buku terbaru ini yang lebih lengkap. Sudah sampai ke Belanda ya. Next, berikut. Nah ini saya jelaskan kembali bahwa buku-buku saya diterbitkan secara mayor, besar, bukan indie. Sehingga kemudian sampai mancanegara dijual di Gramedia, Gunung Agung, Togamas, Bukalapak, Buka Buku, Lazada, Shopee dan sebagainya. Ada. Tinggal browsing aja. Kalau ingin cari buku saya, tulis Zainullah Ahmad. Di Google akan muncul semua buku-buku saya itu. Kalau mencari ya, kalau mau belanja. Enggak promosi ya, enggak apa-apa ini untuk memberikan motivasi. Kemudian ada juga buku saya yang diterbitkan secara indie kecil ya, buku Adiaksa itu. Tapi walaupun diterbitkan secara indie, salah satu buku saya disponsori oleh PTPN 12, dibayari. Pirang juta gitu. Ya lumayan lah. Itu dibayari, tapi saya tidak keluarkan uang. Bahkan tidak keliru, buku saya itu 3 yang diterbitkan, 1 ya, yang 2 mayor tapi dibayari juga ada. Ini penerbit secara indie ini biasanya lebih cepat, terbitnya lebih gampang, tidak melalui seleksi yang ketat, namun juga harus bisa menjual sendiri. Kalau indie itu harus jual sendiri, online bisa, dijual secara manual juga bisa. Oke, terus, nah ini cuma saya memberikan buku-buku saya biar kalian semangat ya, bahwa orang Jember pun juga harus bisa. Terus, ya ini buku kedua yang diterbitkan secara mayor, Sunep. Terus 3 Tata Timur Jawa. Terus 4 ya ini, terus yang 5 2020 ini
Terus ini tentang sejarah lokal ya. Nah ini yang terbaru belum terbit. Ini diterbitkan di Jakarta yang terbesar ini ya. Penerbit Prenada ini. Oke lanjut. Nah ini pernah mejeng di Gramedia ya. Terus ini di Toga Emas. Sebenarnya banyak foto-fotonya. Ini saya di Gramedia ini. Ya, lanjut. Nah, itu. Ya, saya kira itulah ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, namun alangkah baiknya nanti kita bisa brainstorming gitu. Tanya jawab aja pada sesi ini karena waktunya nggak dibatasi, tapi biasanya saya waktunya 2 jam. Nah, saya kira itu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penyampaian pemateri tentang membingkai kearifan lokal melalui literasi santri dalam jejak kemajuan histori. Nah, di sini adik-adik ada 3 ekstrakurikuler dari KIR sejarah, jurnalistik, serta penulisan kreatif. Nah, di sini adik-adik bisa nanya sesuai dengan keahlian bidang masing-masing yang adik-adik lakukan. Nah, silakan yang mau bertanya, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umrayoga Wicaksono dari kelas 10 MIPA 1. Misalkan suatu hari ada penemuan baru dan sumbernya benar-benar tidak ada. Bagaimana strategi pencarian sumber agar mempermudah keberlanjutan penelitian tersebut? Kasih luar biasa, tepuk tangan. Saya akui memang santri-santri siswa SMA Nuris ini luar biasa. Pertanyaannya berkualitas. Mas Sinten namanya Mas? Oke, ya. Ya terkait dengan heuristik ya. Heuristik ini saya sebutkan tadi katanya Mas ini bagaimana kalau ada penemuan baru untuk mencari sumber-sumber yang relevan terkait dengan heuristik tadi. Misalnya kalian jalan-jalan ya, lalu menemukan suatu arca ya, patung ya, yang diperkirakan pada masa Hindu-Buddha atau klasik. Nah, kalian tertarik untuk mengkaji, mempelajari. Nah inilah makanya nanti begini. Awalnya kita harus mengkaji dulu umpamanya temuan tersebut. Ya. Ini tinggalan dari masa apa kira-kira? Umpamanya arca Ganesha, gajah ya. Atau ada juga bentuk-bentuk lainnya. Itu harus dipelajari. Nah biasanya kalau mengkajinya ya sumber yang digunakan heuristiknya adalah kita harus mencari naskah-naskah lama, buku-buku lama tinggalan kolonial biasanya. Biasanya itu kajiannya. Misalnya kalau kajian tentang temuan-temuan era klasik ini biasanya mengacu pada buku-buku Belanda. Misalnya Brandes, misalnya Sissybeck, misalnya Flecke tulisannya, misalnya Chrome, J.N.J. Chrome, dan tentu nanti tetap kajiannya kepada kitab-kitab lama seperti Negara Kertagama, Pararaton. Tinggalan siapa kira-kira? Misalnya nemu candi dan sebagainya. Itu tetap mengacu pada naskah-naskah lama untuk mencari sumber-sumber heuristiknya. Barulah kemudian kita mencari buku-buku yang terbaru melengkapi seperti itu. Saya kira mudah itu sebenarnya. Dengan catatan kalian satu, saya katakan harus menekuni kajian-kajian sejarah. Itu tadi, sejarah klasik. Kalau kalian senang sejarah klasik Hindu-Buddha, pelajarilah. Kalau kalian senang sejarah Islam, pelajari aja sejarah Islam. Kan ada yang senang seperti saya khusus sejarah klasik ini. Kalau kalian senang sejarah prasejarah, pelajarilah tentang sejarah prasejarah. Nah, di antara yang paling mudah biasanya ini adalah kajian Islam dan kolonial. Kalau klasik dan prasejarah agak sukar ya. Mengapa? Sumber-sumbernya terbatas. Perlu harus pintar bahasa Sanskrit, bisa membaca prasasti dan sebagainya. Ya, seperti itu. Terima kasih ya. Monggo yang lain. Perkenalkan, nama saya Safina Ramadhania dari 11 IPA 1. Di sini saya memang bukan dari tiga ekskul ya Pak ya. Saya dari KIR Science, KIR Biogas.
Kan saya baru tahu nih tentang sekir sejarah kan dari pemaparannya Bapak. Terus saya mau tanya, kan biasanya kalau di bidang saya, di bidang kir science itu kalau mencari sumber biasanya tuh dari jurnal, terus makalah-makalah atau literatur buku-buku. Apakah untuk kepenulisan sejarah khususnya di karya tulis ilmiah remaja itu apakah juga ada jurnal-jurnal tertentu yang dicari? Kan biasanya kalau saya lihatnya itu di Google, nyari Google Scholar itu nyari jurnal-jurnal biasanya. Nah, apakah di kir sejarah juga ada jurnal-jurnal yang tentang menuliskan sejarah sebagai sumber landasan untuk kita berinovasi atau membuat karya ilmiah remaja untuk sejarah seperti itu? Terima kasih. Terima kasih. Wah, ini rupanya luar biasa, ada greget ini. Ada girah dan gairah untuk nulis sampai buka-buka jurnal. Kalau jurnal-jurnal sejarah ini tentu ada. Tercetak bisa di kampus-kampus itu. Nah, kalau kita rajin kunjungan ke mana itu, ke kampus-kampus besar kayak UI, UGM itu ada. Tapi biasanya kalau orang banyak meneliti biasanya ke ANRI. Ada yang tahu ANRI? ANRI, Jakarta ya. ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Nah, ini yang ditanyakan sekarang biasanya yang gampang aja katanya. Googling ya. Ada jurnal sejarah, kalau googling itu biasanya jenengan buka historia.id. Historia.id ya. Itu ada. Itu banyak tulisan-tulisan sejarah yang berkualitas karena memang paling terkenal itu. Saya ajukan ke sana memang karena paling terkenal. Itu diasuh oleh siapa tokohnya itu ya, dari ke Belanda itu orangnya. Malah kerjasama dengan Leiden ini. Salah satu penulisnya adalah teman saya, Risa Herdahisa Putri. Itu teman saya di situ juga ada. Itu di historia.id lengkap itu. Sekarang bahkan kalau kita membuka jurnal lain seperti National Geographic juga ada sejarah sekarang buka. Dan banyak juga sekarang blogger-blogger yang terkait sejarah. Ada BKX ya, Belambangan Kingdom. Di jurnal saya juga ada itu tapi tidak lengkap. Di bukan jurnal ya, blogger saya Batar Sabta Prabu juga ada. Banyak. Apalagi kalau kita menekuni menekuni itu loh, media sosial seperti FB, banyak grup-grup tentang itu, banyak. Facebook terutama ya, tentang Majapahit, Mataram kuno juga banyak. Kalau kita menekuni itu, khusus sejarah itu, ada sejarah Jawa dan sebagainya. Kalau kita rajin, pokoknya tidak kekurangan lah sekarang. Tanpa beli buku pun, kalau kita tekun googling di Google akan ada itu semuanya. Caranya. Yang penting itu ya historia.id itu ya. Ya, makasih, bagus. Yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riful Muklisin dari lembaga MA Hulanris. Jadi saya akan bertanya, sebelumnya maaf agak melenceng sedikit. Nah, saya akan bertanya tentang sejarah Jember. Apakah benar dulu itu pusat perkotaan di Jember itu terletak di Puger? Dan kenapa sekarang kok dipindah di wilayah Jember Kota? Baik, terima kasih. Wah, bagus. Ya. Pertanyaannya pendek tapi pasti sekali. Nah, inilah memang ini berarti beliaunya ini, adik ini membaca sejarah Jember, mengikuti lah paling enggak. Enggak ketinggalan sejarah ya. Betul apa dikatakan adik. Memang peradaban Jember kuno ini justru tidak terlahir di kota Jember ini yang banyak. Yang paling terkenal justru di sekitaran, di luar Jember seperti Puger, Blater. Ada satunya lagi daerah Cakru. Kemudian satunya lagi adalah di Semboro ya. Itu lebih tua. Ini bisa dilihat dari peradabannya saja, seperti Prasasti Congapan. Ini malah di kawasan Karangbayat Sumber Baru, di lereng gunung ini. Bukti tertua di sana. Ada lagi di Kali Putih ya. Kali Putih, Prasasti Batu Gong. Ini malah juga jauh dari pusat kota. Dan negara Kertagama juga menyebut tentang nama Pugar, Pagur.
Puger maksudnya itu ya. Itu disebut dalam Pupuh 27 Negara Kertagama yang menyebutkan bahwa di Jember itu ada candi pendarmaan milik negara. 27 candi pendarmaan, salah satunya berasal di Puger. Itu di sana. Jadi itulah menunjukkan bahwa peradaban Jember justru terlahir di luar kota Jember. Nah, Jember ini sendiri ini bisa dikatakan baru muncul pada abad ke sekitar 18 ini. Namanya ini dikenal dengan nama, ada menyebut Jambar, ada Jamber, mungkin menukil pada istilah kata Minak Sembar. Sembar jadi Jembar. Ini tahun 1760-an Jember ini berubah menjadi distrik. Dulu bagian dari Belambangan Barat. Jadi tahun 1760-an itu Jember telah muncul namanya menjadi distrik. Ya. Kuto. Siapa kepala negaranya, kepala distriknya? Namanya Sadita. Itu baru tahun sekian munculnya itu. Zaman kolonial Sadita ini. Karena waktu itu ada 4 distrik yang muncul itu di kawasan Jember dan Bondowoso itu. Distrik Sabrang, distrik Puger, distrik Jember, distrik Prajikan. Sabrang itu tahu Sabrang ya, Ambulu ya. Itu namanya kepala distriknya namanya Roman. Roman itu sakti orangnya. Dia tempatkan di sana dekat Laut Selatan karena apa? Daerah selatan sering diganggu oleh para perompak bajak laut. Ini hanya Roman ini bisa menghadapi, makanya ditempatkan di sana. Itu. Kalau Sadita di Jember itu, jadi Jember ini memang kemudian berkembang pada abad ke-19 saya sebutkan tadi menjadi distrik kota perkebunan setelah George Birney mendirikan perkebunan di sekitar lereng Gunung Argopuro. Barulah berkembang jadi kota sampai sekarang ini. Ya bagus, yang lain monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Latifatul Fitria dari penulisan kreatif sastra. Di sini saya mau nanya ya Pak, kan banyak karya-karya sastra yang ceritanya tuh abadi sampai sekarang. Semisal ceritanya Pangeran Puger dan Roro Mangli. Lah, itu kan kita nggak tahu bahwa itu tuh fakta apa mitos. Lah, bagaimana sih caranya kita mengetahui kalau cerita-cerita itu tuh sejarah atau hanya karya sastra? Seperti itu. Terima kasih. Ini berarti kita harus pandai memilih ya, tentang sumber-sumber sejarah, itu fakta atau mitos, maksudnya mitos atau fakta, atau benar, ya. apa fiksi gitu ya, apa fakta. Memang begini, kalau kita menulis historiografi biasanya atau sejarah itu pasti tidak bisa dilepaskan dari 2 hal, satu faktual, data yang ada, dan mitos. Cerita-cerita rekaan, mitos bisa berubah folklore atau legenda ya. Itu pasti ada. Termasuk buku saya ini. Ini saya juga melihat, mencermati, mengamati bahwa sejarah Jember tidak bisa dilepaskan dari mitos. Contoh saja sekarang tentang peristiwa adanya Jember, namanya katanya ceritanya dari Putri Jember Sari. Ceritanya begini-begini. Itu buktinya mana? Kan kita tidak tahu kan? Karena apa? Cerita itu adalah bergulir dari mulut ke mulut. Cerita tutur kan? Apa benar ada Putri Jember Sari itu? Ya kan? Sama dengan ceritanya Situs Beteng di Semboro juga begitu. Itu konon tempat pelariannya Brawijaya di sana. Padahal nama Brawijaya itu tidak ada dalam sejarah itu. Itu hanya ada dalam babat. Seperti itu ya. Sehingga untuk mengulik ya, meneliti, memverifikasi kebenarannya tentu kita harus melihat pada sumber-sumber yang ada. Kalau ada sumbernya berarti ya mitos atau legenda atau cerita rekaan itu. Misalnya asal mula terjadinya Watu Ulo, konon dari ular yang dikutuk. Nah, padahal di situ cerita itu tidak ada bukti-buktinya. Cuma memang batunya berbentuk seperti ular. Kecuali batunya diteliti, diambil sampel DNA-nya, pernah jadi ular apa tidak, kan begitu. Itu sulit sekali. Lain halnya dengan ceritanya Candi Deres. Legendanya ada sih di sana, tapi Candi Deres di sejarah kan ada di negara Kertagama. Ada.
Tidak bisa dikatakan itu mah hayali, fiksi atau mitos. Jadi saya jawab tadi adalah untuk menentukan hal itu adalah memverifikasi pada sumber-sumber data yang ada, baik sumber primer maupun sumber sekunder. Bagus Dok, terima kasih ya. Mungkin yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Nur Hidayah dari Ekskul Penulisan Kreatif Sastra. Saya ingin bertanya, pernah saya dengar bahwa sejarah itu hanya ditulis untuk pemenang saja. Seberapa benar sejarah jika yang ditulis keobjektifannya hanya para pemenang saja? Oh iya. Sip, bagus. Tepuk tangan. Wah ini. Nah, ternyata anak-anak ini potensial semuanya, luar biasa. Nggak nyangkal saya. Begitu telaahnya sampai sejarah pemenang dan objektivitas dan sebagainya. Jargon sejarah ditulis oleh para pemenang. Oke, betul itu. Misalnya sekarang sejarah Majapahit itu ditulis dalam buku naskah babat Negara Kertagama. Itu sifatnya adalah puja sastra, mendewa-dewakan, mengagung-agungkan raja-raja Majapahit dan istananya. Itu konteksnya kan sama dengan ditulis oleh pemenang kan. Bagus semuanya, maka dikatakan puja sastra. Sama kemudian ketika masa Orde Baru, sejarah tentang Orde Baru kemudian banyak dimanipulasi ya. Diubah, didistorsi istilahnya oleh rezim, oleh pemerintah waktu itu. Bahkan tidak tanggung-tanggung waktu itu ya. Yang menulis yang diperintahkan untuk menulis ulang itu adalah Profesor Dr. Nugroho Susanto, bekas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Di situ kecenderungan isinya adalah menganggap produk semua Orde Baru adalah bagus. Sebelumnya jelek, Soekarno itu jelek, PKI dipinggirkan, bukan dipinggirkan, dijelek-jelekkan maksudnya ya. Memang benar, masih terlalu berlebihan dipinggir-pinggirkan. Bahkan NU pun waktu itu juga dipinggirkan. Pondokan dulu tidak ada yang kayak gini, dimusuhi dulu kalian ini oleh Orde Baru itu. Ya karena itu tadi rezim berkuasa, sejarah ditulis oleh pemenang katanya Mbak tadi. Ya seperti itu memang faktanya. Masa reformasi kemudian diubahlah kemudian sejarah-sejarah itu direvisi kembali. Misalnya saya pernah membaca di buku Sejarah Nasional Indonesia terbitan Balai Pustaka tulisan Nugroho Susanto dan kawan-kawan menyebutkan bahwa Soekarno ini korupsi menerima konsesi dari perusahaan asing. Menerima konsesi, Bung Karno presiden menerima konsesi atau hadiah dari perusahaan asing. Itu ada kalimat itu. Berarti di situ kan menunjukkan bahwa presiden sebelumnya jelek, koruptor. Itu ada. Tapi sekarang sudah tidak ada bukunya itu. Nah, harusnya kan tidak demikian ya. Harusnya ada istilah mikul dhuwur mendem jeruh kata orang Jawa itu. Ojo ngelek-ngelek no. Sesudahnya umpamanya ganti dari SBY ke Jokowi, cok ngelek SBY. Nanti Jokowi ganti jangan jelek-jelekan Jokowi seperti itu. Jadi janganlah pakai prinsip sejarah ditulis oleh para pemenang. Karena nanti itu namanya memalsu, mendistorsi sejarah seperti itu. Mudah-mudahan jawabannya saya tidak meleset ini. Makasih. Monggo yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza, saya dari SMA Nuris Jember. Di sini saya akan bertanya tentang apa saja peninggalan-peninggalan dari Bandi Ali dan apakah benar adanya peninggalan-peninggalan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jember ini memang banyak juga saya sebutkan cerita-cerita peninggalan-peninggalan yang memiliki khazanah-khazanah cerita ya. Misalnya Bandi Alit, misalnya juga kemudian tentang ceritanya Mbah Darjit di daerah barat sana. Kemudian ada lagi Mbah Tanjung di Puger, dekat-dekat laut lah, Watu Ulo dan sebagainya. Kalau Bandi Alit ini memang banyak saya menulis dalam mitos ya tentang cerita Bandi Alit. Itu biasanya
tidak terkait dengan sejarah ya. Saya sebutkan lagi bahwa Bande Alit ini ceritanya sebenarnya tidak terkait dengan sejarah, tetapi dikait-kaitkan, dihubung-hubungkan. Misalnya dengan sejarah Dewi Sukesi dari Kerajaan Blambangan, dikaitkan dengan Wong Agung Wilis dari Kerajaan Blambangan. Jadi memang ada semi perpaduan antara narasi-narasi sastra dan mitos dan sejarah dipadukan ya, ada memang. Biar tampak ceritanya seperti kejadian benar-benar, seperti sinetron-sinetron Tutur Tinular dulu itu ya. Misteri dari Gunung Merapi, Mak Lampir itu dikaitkan dengan sejarah. Atau cerita-cerita novel karangannya Langit Kresna Haryadi. Itu memang cerita sejarah tapi dikaitkan dengan mitos. Diracik, dibumboni dengan cerita-cerita asmara, kisah percintaan. Itu, biar tampak nyata. Tapi basicnya latar belakangnya adalah cerita sejarah. Sama dengan Bande Alit. Konon itu berasal dari kata bande. Bande itu namanya gong, ya, gong kecil ya. Alit kecil yang ditabuh saat itu ketika Dewi Sukesi ada di sana. Ketika Blambangan waktu itu diserbu. Dan bahkan kuburannya pun ada sampai sekarang katanya. Ada, kalau kalian di sana ada, diakui sebagai kuburan Dewi Sukesi. Padahal saya sendiri tidak yakin apa memang iya itu, apa petilasan. Dewi Sukesi ini kayaknya Hindu kok dikuburkan secara Islam seperti itu. Ada batu nisannya itu. Nah, itulah ya tugas orang ahli sejarah untuk mencermati, meneliti kebenarannya. Ya, terima kasih. Sangat bagus pertanyaan. Yang lain? Perkenalkan, nama saya Fahmi Faizur Rahmat dari MA Unggulan Tulis. Pertanyaan saya, apakah sejarah yang disebut sejarah itu memiliki patokan waktu? Dan jika memiliki, butuh berapa lama sesuatu itu bisa disebut dengan sejarah? Oh iya, bagus. Istilahnya itu mungkin rentang waktu ya, periodisasinya ya. Pertanyaan yang bagus. Begini, biasanya kalau hal-hal yang terkait dengan rentang waktu, kronologis, anakronis apa tidak, itu biasanya kalau sejarah itu diukur rata-rata 50 tahun. Kayak umpamanya sampean punya rumah ya, rumah tua ya. Itu usianya di atas 50 tahun, itu sudah rumah bersejarah namanya. Sudah bisa disebut sebagai cagar budaya. Sama dengan peristiwa sejarah. Ini biasanya kalau masa-masa seperti sekarang kita mengukurnya tidak sampai 50 tahun. Misalnya periodenya SBY ke belakang ya. SBY itu kan tahun 2010-an kemarin itu sudah bisa disebut sejarah sebenarnya. Sejarah reformasi awal. Habibie, SBY, Gus Dur. Jika kalian menulisnya sudah masuk sejarah masanya. Jadi istilahnya kata dalam konteks lampau tadi ya. Masa lampau. Hanya memang ketuaannya ini yang tidak sama. Ya, lampau, istilah lampau itu sudah berarti dilewati. Kan ya. Misal nanti sampean nulis sejarahnya SBY itu sudah bisa. Tentang peristiwa apa namanya? Hambalang, peristiwa korupsi Hambalang. Namanya. Itu bisa sudah. Karena sudah melampaui. Hanya itu masuk pada sejarah modern sudah. Nah, seperti kemarin seorang santri NU yang menulis tentang saat Gus Dur dilengsarkan, namanya Firdika Rizky Utama. Firdika itu ternyata menemukan dokumen-dokumen lama dari kantor Golkar ya, bahwa ada skenario di situ pelengseran Gus Dur dari presiden. Rapat-rapat di Golkar tanggal sekian menyebut ini runtut. Disebutkan di situ oleh dokumen itu. Maka ketika dokumen diteliti, diverifikasi, ditulis kembali jadilah buku ya, buku hebat. Ternyata Gus Dur berhenti jadi presiden karena memang ada skenario pelengseran ya, dari Amin Akbar Tanjung, Amin Rais, Megawati dan sebagainya. Seperti itu. Padahal peristiwa kemarin kan baru 2001 Gus Dur ya, masih berkisar hanya belasan tahun masih. Jadi itu seperti itu contohnya. Ya, bagus. Mungkin yang lain silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sinta Tritan dari Eskul Kir Sejarah. Nah, saya pernah menuliskan karya tentang Bunjangamani. Oh iya. Nah, yang dikatakan sejarah itu kan yang berkaitan dengan kehidupan kita. Sedangkan Bunjangamani itu kayak kehidupannya Bunjangamani itu sendiri. Lalu apa yang bisa membuat Bunjangamani itu menjadi sejarah? Wah, mantap, luar biasa, tepuk tangan. Ini ternyata sudah membaca lontar Bunjangamani ya. Prabu Raja Pakuan, Pangeran Jaya Pakuan namanya itu. Bunjangamani ini adalah seorang resi ya, seorang pertapa pengelana dari Pajajaran. Nama aslinya Pangeran Jaya Pakuan. Beliau pernah menulis sebuah lontar buku perjalanannya ya, namanya Kitab Bunjangamani, yang kemudian istilahnya itu diliterasikan, ditransliterasikan, dibacakan naskahnya itu ditulis kembali oleh seorang penulis Belanda, Nordin namanya, J. Nordin. Nah, buku saya juga ada ini. Ini Bunjangamani ini bercerita tentang lawatannya, perjalanannya, journey atau pilgrim, pilgrim bahasa Inggrisnya. Ini mulai dari daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur hingga Bali. Keliling dia menceritakan sama tempat-tempat yang terkait dengan toponimi. Toponimi adalah tempat-tempat awal yang ditinggali ya. Termasuk beliaunya juga pernah sampai dalam perjalanan ke daerah Jember. Daerah mana Jember itu Pak? Disebut seperti Cakru, Sadeng, Sarampuan. Tahu Sarampuan? Mbah Serampon. Kalian kalau pernah ke daerah mana itu ya, pantai utara selatan di Puger itu, Pancer itu nama ada makam namanya Mbah Serampon. Itu ditulis dalam kitab Bunjangamani namanya Serampuan. Itu sampai ke sana Bunjangamani. Bayangkan. Padahal tahun itu adalah tahun 1500-an. Sampai ke Serampon, ke Bukit Watangan itu, yang kalau kalian ke TPU Puger ada, bahkan disebutkan ke Nusa Barong. Nah, menariknya apa? Bunjangamani ini ternyata menuliskan nama-nama yang sampai sekarang ada, itu kehebatannya. Sehingga dijadikan sejarah dan dijadikan sumber primer. Karena dia mengalami langsung peristiwanya. Ke Majapahit juga dia meninjau lapangan Bubat. Hanya tidak menyebutkan di situ pernah terjadi perang Bubat dan sebagainya. Itu ya seperti itu. Jadi kehebatan luar biasanya dia bahwa Bunjangamani telah menjadi saksi sejarah tentang nama-nama tempat yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur hingga Bali seperti itu. 1500 itu. Dalam buku yang ditulis oleh J. Nordin. Terima kasih, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang dua desa yang ada di Jember, yakni Sumber Jambe dan Sumber Danti. Sumber Jambe sendiri sebenarnya dua desa tersebut kan sama-sama nama buah yang sama. Sedangkan di Sumber Jambe sendiri ini, Jambe adalah bahasa Jawa, sedangkan mayoritas penduduk di sana menggunakan bahasa Madura. Sedangkan di Sumber Pinang sendiri, Pinang merupakan bahasa Madura. Sedangkan mayoritas penduduknya menggunakan bahasa Jawa. Daerah mana itu? Daerah Sumber Pinang sama Sumber Jambe. Sumber Pinang itu daerah Sumber Jambe ya? Iya. Di Sumber Jambe. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bagus, ini rupanya kajian-kajiannya lebih banyak ke pendalungan. Luar biasa, terima kasih. Tepuk tangan. Hebat ini. Pertanyaannya beragam ya. Dan menunjukkan kelasnya masing-masing ini sudah. Luar biasa. Habis saya salut. Wah, ini terkait dengan ini memang begini. Buku saya dengan Pak Kajari itu dengan Dr. Prima memang menulis tentang pendalungan. Jember ini memang kuali adukan, campuran. Ada kuali untuk mencampur segala bumbu masak, daging dan sebagainya, kuali adukan. Dalam bahasa Amerikanya, bahasa Inggrisnya melting pot. Nek saiki lebih terkenal dengan istilah pendalungan. Jember ini pendalungan. Artinya apa? Di Jember ini terjadi kuali adukan bercampurnya berbagai macam etnik. Jawa, Madura, sebagian Osing, sebagian juga ada Sunda dan sebagainya. Tapi yang dominan adalah Jawa dan Madura, sehingga
ada bagian-bagian tempat-tempat tertentu yang dihuni oleh etnis Madura. Misalnya daerah-daerah lereng Argopuro Utara ya, sampai timur, daerah Sumber Jambe, Silo, Sukowono, Kalisat itu Madura. Dan bagian selatan ini rata-rata dari Jawa, dari blok istilahnya itu Forstenlanden bahasa Belandanya itu. Orang-orang Mataraman ya. Jawa Mataraman dari Jogja, Solo, Kediri, Blitar, Ponorogo, Tulungagung itu di wilayah selatan seperti Ambulu, Wuluhan, Kencong, sebagian Balung dan sebagainya. Itulah hebatnya Jember. Dan akhirnya apa terjadi? Semacam asimilasi ya, akulturasi bahasa di tengah-tengah seperti daerah Rambi, daerah Tanggul sampai Mangli itu bahasanya campuran. Ada Madura, ada Jawa. Sengak kon. Sengak itu awas, bagi Madura kon kamu, Jawa kan. Be kok ngono? Be itu Madura. Iya, di daerah saya bangsal itu malah golek no tuh kok no mie bangkang gitu. Maksudnya mie abengkang. Mie yang tidak ada apa namanya, tidak ada kemasannya, tidak ada plastiknya. Waduh, macam-macam seperti itulah. Macam-macam. Terjadi akulturasi campuran bahasa Jemberan, sehingga kemudian para pakar ini tidak sepakat kalau Jember disebut Pendalungan sebenarnya. Lebih tepat dipakai sebagai adalah bahasa Jemberan. Jemberan seperti Prof. Dr. Ikhwan Setiawan itu menyebutnya bukan Pendalungan, karena kalau Pendalungan diklaim sebagai wilayah Jember, bukan hanya Jember Pendalungan. Bukan hanya Jember. Situ Banyuwangi juga ada Pendalungan. Lumajang, Probolinggo, Pasuruan ada Pendalungan juga, campuran Jawa Madura. Tapi kalau Jember mungkin lebih tepat disebut dengan nama istilah khas Jemberan gitu. Seperti daerah tadi Sumber Penang gitu. Itu jelas Madura itu. Daerah Sumber Jambe, Kalisat. Kemudian daerah-daerah sini mana itu? Arjasa, Pakusari itu Madura yang banyak. Tapi kalau kamu ke daerah mana itu selatan, daerah Mombol atau Umbul itu sudah Jawanya sudah medok ya. Sudah bahasanya sudah pakai bahasa kai-kai gitu. Kue-kue gitu sudah lain. Itu hebatnya Jember. Nah, yang lain silakan pertanyaan bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oni Widiarto, saya di sini kebetulan guru PPKN, tapi sebenarnya saya lulusan sejarah dan tertarik dengan sejarah. Yang mau saya tanyakan, penelitian sejarah itu kan tidak bisa berdiri sendiri. Sejarah juga ilmu yang harus membutuhkan ilmu yang lain atau multi indisipliner. Nah, di sini ada sejarah kuno. Sejarah kuno itu kan biasanya lebih ke arah prasasti, ke candi, ke naskah-naskah kuno. Nah, bisa tidak kalau misalkan penelitian kuno ini pakai pendekatan sosial atau teori-teori sosial yang biasanya digunakan oleh para peneliti? Bisa nggak misalkan nemu baru, ada prasasti dan itu masih benar-benar baru dan harus pakai pendekatan sosial yang lain. Menurut Bapak ada tidak pendekatan yang cocok untuk hal itu? Terima kasih. Ya, tentu pertanyaan karena memang ini sudah sudah suhunya ya, masternya. Tentu pertanyaannya berkelas sekali. Begini, terima kasih Mas. Apa yang disampaikan Mas ini memang benar bahwa sejarah itu juga harus menggunakan metode penelitiannya, menggunakan kaidah-kaidah disiplin ilmu-ilmu lain pendukungnya. Misalnya terkait dengan sejarah kuno ya. Misalnya pada penemuan prasasti, candi dan sebagainya. Ya, betul. Sejarah ini paling kompleks. Sejarah tidak hanya didukung oleh salah satu disiplin ilmu sejarah saja atau historiografi saja. Ada beberapa hal yang perlu dipenuhi ya dalam penelitian itu. Misalnya disiplin ilmu-ilmu yang lain seperti umpamanya contoh stratigrafi, filologi. Kemudian ilmu-ilmu yang lain seperti kimia, fisika, bahkan biologi, seperti contoh carbon dating. Misalnya temuan
Kemarin di Gumitir Mojokerto ada teman tenggora, itu tanpa bisa dibantu disiplin ilmu lain tidak bisa. Harus diteliti kandungan tanahnya itu. Carbon dating ini tanggal berapa? Tahun berapa kejadiannya ini kira-kira? Apa zaman klasik, zaman Islam, apa zaman kolonial matinya orang ini? Tengkorak itu kan begitu. Selain itu juga dibantu oleh forensik kedokteran. Selain itu juga dibantu ilmu sosial yang lain. Bagaimana masyarakat di sana kala itu? Kira-kira terjadi apa? Pendekatan-pendekatan sosial. Selain itu juga perlu juga ilmu-ilmu yang lain seperti bukan arkeologis saja. Banyak lah pokoknya itu. Bahkan juga ada ilmu tentang gambar juga, menggambar lingkungan itu, mengukur, pelik pokoknya sejarah sebenarnya ini. Nah makanya kecenderungannya sejarah itu menjadi statis karena orang banyak menjadi malas meskipun sebenarnya menarik. Karena harus meminta bantuan kaidah dari ilmu-ilmu yang lain seperti itu. Tidak bisa sendiri, betul Mas. Tidak bisa berdiri sendiri seperti itu. Harus dibantu ilmu-ilmu yang lain sangat luas, segala aspek ilmu yang ada. Bahkan sekarang pun ada yang cukup menarik juga kajian dari Dr. Kiai Haji Fahmi Baisa yang meneliti Al-Quran, meneliti kandungan Al-Quran yang dikaitkan dengan Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman yang kontroversi itu. Sampai seperti itu. Iya, ayat-ayatnya dihubungkan. Saya tidak bisa menjustifikasi benar apa enggak. Tapi yang jelas saya katakan itu sudah menyimpang sebenarnya. Tidak sesuai fakta sejarah ya. Berlebihan. Seperti itu. Alay kata istilah anak sekarang itu. Ya, makasih. Mungkin yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Najib di sini saya mengaku mata pelajaran kimia, Pak. Tapi saya sangat suka sekali dengan mata pelajaran sejarah. Nah, di sini yang saya tanyakan adalah ketika kita ingin membuat sebuah karya, sebuah buku, misalkan kemudian kita mengambil salah satu sumber, terkadang ada sumber yang sifatnya itu pro kontra. Misalkan sejarah Super Semar. Super Semar kan sampai saat ini masih pro kontra, artinya sejarahnya masih simpang siur. Ada yang memang asli, memang hasil diberikan oleh Soekarno, ada yang ide, artinya ada gagasan-gagasan yang lain. Seandainya memang seperti itu, misalkan mengangkat sebuah tema yang sekiranya itu sejarah yang sifatnya pro kontra, bagaimana kita mengambil sumbernya? Nah, seandainya ada beberapa sumber tapi sumbernya itu pro dan kontra. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ini guru yang luar biasa ya. Terima kasih Mas Najib. Saya terus terang kalau yang ini agak kesulitan jawabnya, tapi saya coba ya. Pertanyaan yang luar biasa terkait dengan sumber-sumber. Ya, dalam penulisan sejarah itu sumber-sumber yang kontroversi akan selalu ada terus ya. Tergantung kepada apa yang kita teliti. Terkait dengan Super Semar ini memang betul-betul kontroversi, tapi beberapa sejarawan sudah menulis versi-versi yang saya katakan itu pro Orde Baru. Karena pelaku-pelakunya kebetulan itu adalah dekat dari kekuasaan dari Presiden Soeharto, misalnya seperti Mayor Jenderal Amir Mahmud, kemudian mantan Menteri Pertahanan M. Yusuf, dan satunya lagi almarhum Basuki Rahmat. Namun ketiganya sudah almarhum ya. Itu orang-orang kebetulan memang ditugasi saat itu menemui Presiden Soekarno. Ada versi yang mengatakan bahwa Soekarno sempat ditodong kala itu oleh Amir Mahmud untuk membuat surat perintah agar Soeharto nanti bisa leluasa mengambil tindakan dalam konteks kudeta tidak berdarah ya, seperti membubarkan PKI, mengambil alih kekuasaan dan sebagainya. Namun ternyata setelah beberapa tahun kemudian Orba tumbang, sampai sekarang pun kontroversi mengenai sejarah Super Semar ini masih terus bergelayut ya, merinding seperti bola salju. Banyak sumber-sumber itu mengatakan itu rekayasa Orde Baru, ada yang mengatakan itu tidak benar, ada yang mengatakan 3 orang itu hanya diperalat. Anehnya lagi sampai ketiga-tiganya meninggal, naskah yang asli tidak ketemu.
Padahal tidak begitu aslinya katanya. Tidak mungkinlah Soekarno yang saat itu meskipun sudah mulai kekuasaan sudah mulai doyong menyerahkan kekuasaan pada Soeharto dengan cara itu, tidak mungkin. Karena akan jadi korban pertumpahan darah. Jadi banyak betul sekali. Namun begini, seorang sejarawan tentu akan berpikir kalau memang dia bijak, tidak pro ya, netral, jelas akan mengambil dua-duanya, versi Orde Baru dan versi non Orde Baru. Pasti itu kalau sejarawan yang objektif. Tapi hingga sekarang saya masih belum menemukan itu objektif itu. Masih yang lama adalah berkisar pada pro yang pro Orba. Kalau yang baru belum masih. Syukur-syukur kelak naskah ditemukan yang asli, bagaimana cerita yang benar itu baru ketahuan yang asli yang mana seperti itu. Tetap sejarawan tetap menulis apa adanya mas seperti itu. Tetap walaupun sumbernya kontroversi, tetap harus menulis yang ada. Ya persoalan nanti opini publik memvonis atau menjustifikasi dia atau menyalahkan, yaitu resiko penulis. Seperti saya kadang salah ya biasa kan gitu. Yang penting memaparkan fakta apa adanya. Terima kasih, luar biasa, tepuk tangan. Sebelum mengakhiri acara seminar, saya akan membacakan tentang simpulan hasil seminar pada pagi hari ini mengenai membingkai kearifan lokal melalui literasi santri dalam jejak kemajuan historis. Di sini ternyata tadi saya menyimpulkan ada pesan dari beliau, dari Bapak Zainullah Ahmad tentang menulis. Ternyata kita tidak boleh tanggung-tanggung dalam untuk menulis. Beranilah untuk menulis, karena dengan kita untuk berani untuk menulis, maka apa yang kita ungkapkan itu bisa tertuang dalam sebuah tulisan. Nah, ada juga mengenai tentang sejarah lokal. Sejarah lokal merupakan suatu tempat yang ada suatu bahasan tertentu. Nah, ternyata di Jember ini mengenai sejarah lokal itu luas banget, tidak kalah dengan daerah-daerah yang lain. Seperti halnya cerita-cerita seperti Bunjagamani, cerita-cerita Damar Ulang, tentang Bandi Alit, nah sangat luas sekali. Terus juga saya simpulkan tentang sumber sejarah mengenai kontroversi sumber sejarah. Sejarah tadi ada yang bertanya tentang sejarah para pemenang. Dan sejarah sangat berkontroversi, di mana suatu zaman itu akan dituliskan dalam sumber sejarah versinya sendiri. Seperti yang dikatakan tadi bahwa seorang sejarawan tidak boleh berpihak pada salah satu pihak. Karena apa? Seorang sejarah harus bisa mengungkapkan ke dalam dua belah pihak. Jadi tidak ada yang boleh disembunyikan. Nah itulah sekitar tentang kepenulisan dan juga tentang cerita-cerita lokal. Terima kasih kepada Bapak Zainullah Ahmad. Beliau selaku penulis buku menelusuri jejak sejarah sumber kuno yang biasanya kita jadikan referensi buat penulisan karya ilmiah Pak. Terus juga pernah menguap mengenai peninggalan-peninggalan di Jember itu sumbernya dari bukunya Bapak Zainullah Ahmad mengenai prasasti Congapan, situs Seputi, terus situs Duplang, nah seperti itu, dan peninggalan-peninggalan lain sebagainya. Terima kasih Pak sekali lagi, saya terima kasih banget. Sekian dari saya selaku moderator. Jika ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.